Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hijrah Ayu dengan NIM C01222395, mahasiswi dari Universitas Sulawesi Barat, Prodi Manajemen, Fakultas Ilmu Ekonomi angkatan 2022. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan sosial dan kebudayaan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan antara postmodernisme dengan seni, hukum, dan agama. Nah, yang pertama-tama adalah apa itu postmodernisme. Nah, postmodernisme adalah kerangka atau pandangan pemikiran atau aliran filsafat yang berkaitan dengan sikap dan cara berpikir yang muncul pada abad ke-20 yang dari para pihak dunia yang keberadaannya sangat mempengaruhi perkembangan kebudayaan manusia. Kehadiran aliran ini untuk mengkritis pandangan-pandangan yang telah ada sebelumnya atas keberagaman masalah yang saat ini manusia masalah keberagaman masalah sebelumnya yang manusia pada saat ini masalah kultural dan sosial itu tak kunjung usai. Nah, ada juga pendapat para ahli mengenai postmodernisme ini sendiri. Namun dapat disimpulkan bahwa postmodernisme ini adalah kelanjutan dari adanya era modernisme yang menitik beratkan pada kasus sosial dan bukan ekonomi. Nah, ada tiga di masalah kali ini saya akan membahas mengenai tiga hubungan dari postmodernisme ini, yaitu seni, agama, dan hukum. Nah, dalam seni sendiri, postmodernisme memiliki konsep yaitu form follow fun. Nah, di mana seni dianggap adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang hanya untuk bersenang-senang. Di postmodernisme ini nilai seni itu sudah nilai seni ada tapi tidak berbentuk seperti seni. Nah, contohnya di sini seperti lukisan, dan banyak lukisan-lukisan di era sekarang, di era postmodernisme itu. Nah, contohnya seperti lukisan. Nah, di mana lukisan-lukisan di era postmodernisme sudah tidak ada nilai seperti nilai keagamaan, nilai pesan moral dari dari seni itu sendiri. Nah, contohnya ada lukisan yang sekarang itu ada lukisan yang seperti saya pernah melihat lukisan di internet, yaitu lukisan dari lukisan Mona Lisa, di mana wajah dari lukisan Mona Lisa ini sudah di sebelahnya dilukis ulang, dilukis abstrak, dilukis tidak menentu, tidak terarah. Nah, di situ hanya untuk bersenang-senang. Nah, di sini sudah lukisan yang bernilai ini menjadi tidak bernilai baik lagi. Nah, ada juga contohnya di seni arsitektur. Nah, di arsitektur postmodernisme ini hukumnya anti mapan. Nah, yang adapun dalam hukum, pandangan postmodernisme terhadap hukum ada dua, yaitu masyarakat tidak diatur oleh hukum yang objektif, tetapi oleh hasil interpretasi penguasa. Dan juga postmodernisme ini menganggap tidak adanya keajengan dan kesetaraan di hadapan hukum, hanya teoritas. Nah, ini
pandangan postmodernisme hukum terhadap modernisme hukum. Nah, modernisme hukum tidak mampu menjawab tantangan kebutuhan akan menghadapi tuntutan kaum minoritas dan menguatnya pluralisme, HAM, unit, diskriminasi, dan kebebasan. Nah, postmodernisme ini terus mengkritik bagaimana cara hukum bekerja, bagaimana cara hukum di modernisme ini menurutnya tidak absolut, menurutnya tidak realistis. Nah, namun di postmodernisme hukum, mereka yang menganut aliran postmodernisme ini selalu mengkritik bagaimana hukum di modernisme ini bekerja. Namun mereka juga tidak mampu melahirkan sebuah teori baru, teori hukum tersendiri, melainkan hanya melakukan kritik terhadap kemampuan teori dari hukum lama. Nah, itu saja dari tentang pandangan teori postmodernisme terhadap hukum. Nah, yang ketiga itu pandangan postmodernisme dalam agama. Nah, dalam agama sendiri keyakinan pandangan postmodernisme tersendiri terhadap agama, yaitu sesuatu, karena postmodernisme ini adalah bukan saja sesuatu yang mutlak, cirinya adalah dia itu merasa sesuatu yang mutlak itu harus dihilangkan. Nah, keyakinan terhadap pemikiran postmodernisme itu absolut, mereka hanya menganggap dirinya benar sedangkan yang lain salah. Nah, yang terakhir yaitu dalam agama, hubungan dalam agama, bagaimana postmodernisme dalam agama. Seperti kita lihat zaman sekarang ini banyak konflik-konflik antar agama, karena pemahaman postmodernisme ini berpikir keyakinan terhadap sesuatu yang mutlak itu harus dihilangkan, sesuatu akan dihilangkan. Nah, pemikiran postmodernisme itu absolut, mereka mereka hanya menganggap dirinya benar sedangkan yang lain salah. Nah, namun di postmodernisme sendiri juga berbeda dengan modernisme. Di modernisme sesuatu yang rasional, sesuatu yang teruji kebenarannya itu secara ilmiah itu baru dikatakan benar, sedangkan di modernisme percaya sesuatu yang metafisik, dimana sesuatu yang tahayul itu di postmodernisme diterima. Mereka menganggap semuanya itu tidak salah. Nah, namun tidak sedikit juga orang yang tidak sepaham dengan paham postmodernisme ini sendiri, karena jika terus-menerus berpegang pada aliran ini, maka perlahan-lahan nilai ketuhanan serta keagamaan itu akan perlahan-lahan memudar, perlahan-lahan hilang. Makanya sebaiknya postmodernisme ini dengan keagamaan tidak bisa dihubungkan, karena banyak hal-hal yang menyimpang, yang sebenarnya yang tidak masuk di akal, yang tidak rasional di paham postmodernisme ini sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.